Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dan Bapak dosen, Pak Novi Dianatasya. Saya Resi Safira dari program studi Informatika Universitas Siber Asia. Hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sosial media dan digital collaboration dalam pendidikan dan bisnis. Tidak hanya akan membicarakan soal cara menggunakan media sosial, tapi kita akan membedah bagaimana media sosial dan kolaborasi digital telah menjadi instrumen strategis yang mendorong transformasi digital di dua sektor krusial, pendidikan dan bisnis. Kita hidup di era di mana batasan fisik mulai memudar. Perkembangan teknologi informasi yang masif dalam beberapa dekade terakhir telah memaksa kita semua untuk beradaptasi. Media sosial yang awalnya hanya tempat berinteraksi personal, kini berevolusi menjadi platform multifungsi. Fenomena ini bukan sekedar tren, melainkan pergeseran fundamental dalam cara manusia bertukar informasi secara cepat dan berkolaborasi lintas wilayah tanpa perlu bertatap muka langsung. Mari kita bedah sektor pertama, yaitu pendidikan. Di sini digital collaboration adalah kunci inklusivitas. Jika dulu belajar terbatas di ruang kelas, sekarang mahasiswa bisa membangun pengetahuan secara kolektif menggunakan platform digital. Alat-alat seperti Google Drive atau Microsoft Teams memungkinkan kita mengerjakan proyek secara real-time di mana saja. Namun, lebih dari itu, media sosial bertindak sebagai jembatan informasi. Komunitas belajar di platform seperti LinkedIn atau grup edukasi di Telegram memudahkan akses ke pakar industri, materi kuliah bertambah, materi tambahan, hingga diskusi global yang membuat mahasiswa tidak lagi sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan produsen pengetahuan. Beralih ke sektor bisnis, media sosial bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Bagi pelaku usaha, platform adalah alat promosi yang personal, namun efisien. Kita bisa menargetkan audiens yang sangat spesifik dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah dibandingkan iklan konvensional. Selain pemasaran kolaborasi, digital dan internal juga krusial. Perusahaan kini menggunakan alat manajemen proyek seperti Trello atau Slack untuk memastikan sinkronasi tim. Hasilnya, komunikasi menjadi lebih efektif, pengambilan keputusan lebih cepat, dan yang terpenting jangkauan ekonomi bisnis meluas hingga ke pasar global tanpa hambatan geografis. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada tantangan besar. Optimalisasi teknologi ini memerlukan satu kompetensi esensial, literasi digital. Mengapa ini penting? Karena tanpa literasi digital, kita hanya pengguna teknis tanpa perlindungan. Literasi digital mencakup kemampuan kita untuk berpikir kritis dalam menyaring berita hoaks, menjadi etika berkomunikasi agar tidak terjebak dalam konflik digital, serta yang paling fatal, memahami aspek keamanan dan privasi data. Tanpa literasi digital, kita memadai penggunaan teknologi ini justru bisa menjadi bumerang seperti penyalahgunaan data pribadi atau penyebaran informasi yang tak valid yang merusak reputasi individu maupun bisnis. Sebagai penutup, media sosial dan kolaborasi digital adalah instrumen strategis yang jika dikelola dengan tepat akan meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi kita secara drastis. Mari kita manfaatkan teknologi ini secara bijak, produktif, dan tentunya bertanggung jawab. Saya Resti Safira, terima kasih sudah menyimak video paparan ini. Mari maju bersama di era digital.